Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita aturkan, karena sepatutnya dengan semua nikmat yang telah diberikan oleh Ianya Zat yang Maha Mulia, dengan ucapan syukur alhamdulillah. Kemudian salawat beserta salam yang selalu kita curahkan kepada pangkuan alam, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, semester 1 kelas A. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi dari tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis dengan tema Asbab An-Nuzul Quran. Sebuah pengertian tentang asbabun nuzul Quran secara etimologi atau secara lughawi. Asbab an-nuzul Quran ini terdiri dari dua kata, yang mana kata asbab dan kata an-nuzul. Kata asbab itu adalah bentuk plural dari kata sabab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Menurut Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tausi rahimahullahu ta'ala, yang biasa dipanggil dengan atau biasa disebut dengan Imam Ghazali, nuzul adalah perpindahan sesuatu dari posisi tertinggi ke posisi terendah. Itulah sedikit pengertian tentang asbab an-nuzul Quran, atau biasa disebut turunnya Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, yang mungkin biasa pada bulan Ramadan, pada ketika tanggal 17 Ramadan, biasanya kaum muslimin mengadakan acara peringatan nuzul Quran, yang mana turunnya nuzul Quran ketika tanggal 17 Ramadan. Baik, kenapa kita harus mengetahui tentang asbabun nuzul Quran? Karena perlunya pengetahuan asbabun nuzul Quran, kata Al-Imam Al-Wahidi berkata, tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya. Karena turunnya ayat-ayat Al-Quran adalah jalan yang kuat dalam memahami makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui sebab turunnya ayat membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, sebab pengetahuan tentang sebab akan membawa kepada pengetahuan tentang musabab atau yang disebabkan atau akibat. Namun sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, tidak semua Al-Quran mempunyai sebab turunnya. Ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semua harus diketahui. Tanpa mengetahui ayat tersebut bisa dipahami. Ahmad Adil Kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat Al-Quran melalui 3 cara. Pertama, ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi besar kita
Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh pertanyaan atau peristiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat-ayat yang mempunyai sebab turun. Ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelompok. Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui hukum karena asbab nuzul. Karena asbab nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui. Ayat-ayat yang menyangkut kisah dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat kisah turun tanpa sebab yang khusus. Namun ini tidak benar bahwa semua ayat-ayat kisah perlu kita ketahui sebab turunnya atau alasan turunnya. Bagaimanapun, sebagian kisah Al-Quran tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya. Inilah bukti betapa perlunya kita untuk mengetahui tentang asbabun nuzul Al-Quran, atau bisa disebut dengan turunnya sejarah atau sebab atau alasannya turunnya Al-Quran. Mungkin sekian saya ucapkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.